teman edukasi, balik lagi bersama aku Maria Irma dan selamat datang di segmen Fakta Edukasi. Oke teman edukasi yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi dirgayu Indonesiaku, udah 76 bangsa kita merdeka ya. Nah guys, teman-teman edukasi yang ada di rumah, kalian tahu nggak sih ada beberapa fakta-fakta unik tentang hari kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di video kali ini aku akan membagikan 5 fakta tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah pada saat pembacaan teks proklamasi itu Insinyur Soekarno atau yang kita kenal dengan Bung Karno itu sedang sakit. Jadi guys, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, yaitu tepat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, itu Bung Karno didiagnosa mengidap penyakit malaria tertian. Jadi beliau demam tinggi pada saat itu. Nah, jadi sebelum teks proklamasi dibacakan atau sebelum upacara, yang mana upacara bendera pada saat itu adalah jam 10, sebelumnya Bung Karno itu harus minum obat dan harus disuntik juga beristirahat. Sampai akhirnya pada jam 10 pagi itu beliau bisa membacakan teks proklamasi dengan semangat untuk membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, gimana nih kalian yang ada di rumah? Kalau misalnya agak demam dikit, apa bolos upacara bendera atau gimana? Contoh ya semangatnya Bung Karno pada saat itu masih sakit mengidap penyakit malaria, tapi beliau tetap semangat membacakan teks proklamasi Indonesia dan memimpin upacara pada saat itu. Oke, kita masuk ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah kain bendera yang dijahit oleh Bu Fatmawati pada saat itu bukanlah bendera yang pertama, melainkan bendera yang kedua. Nah, gimana tuh? Karena bendera yang pertama kali dijahit oleh Bu Fatmawati itu kainnya kekecilan guys. Jadi kainnya itu hanya berukuran sebesar 50 cm yang udah disiapin. Jadi mungkin sekitar setengah meter gitu ya. Dan kalau dinaikkan atau dipasang ke tiang bendera itu kan jadi kecil. Nah, akhirnya untuk menginisiasi itu, Bu Fatmawati mencari inisiatif kain yang lainnya. Jadi dia bongkar-bongkar lemari dan akhirnya ketemu nih satu kain, yaitu kain spray yang berwarna putih. Nah, kain merahnya gimana? Kain merahnya didapat oleh seorang pemuda bernama Lukas Castario dan itu dia dapatkan dari penjual soto. Jadi kain bendera yang dinaikkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia kala itu adalah kombinasi kain spray dan juga kain dari penjual soto. Waduh, gimana nih? Unik ya fakta yang kedua ini. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Yang ketiga adalah teks naskah asli proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu hilang. Jadi waktu pada saat ingin dibacakan itu teks yang asli itu hilang tiba-tiba dan nggak tahu kemana. Untungnya nih ada salinan naskah yang udah disalin atau udah diketik ulang sama Sayuti Melik seperti yang udah kita pelajari di pelajaran sejarah ya, bahwa naskah proklamasi itu disalin atau diketik ulang sama Sayuti Melik. Nah, pertanyaannya naskahnya kemana nih gitu ya? Uniknya, naskah asli proklamasi ini ditemukan oleh seorang wartawan asal Aceh namanya B.M. Diah dan ditemukannya itu di tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Jadi rumah tempat penyusunan teks proklamasi kala itu di rumah Laksamana Maeda. Nah, kemungkinan nih ya, pada saat itu waktu udah dioret-oret nih salinan naskahnya udah jadi, terus kelupaan mungkin sama Bung Karno dan lainnya, kebuang ke tong sampah ya kemungkinan. Kemudian dicari-cari, loh mana ya tadi salinan naskahnya gitu. Syukurnya udah disalin ulang atau udah diketik ulang sama Sayuti Melik. Nah, akhirnya salinan naskah yang diketemukan oleh B.M. Diah ini, seorang wartawan dari Aceh ini, ia simpan selama bertahun-tahun dan akhirnya pada tanggal 29 Mei 1992 ia menyerahkan naskah asli ini, arsip negara ini kepada negara, dikembalikan kepada negara dan akhirnya sekarang sudah aman di Arsip Nasional. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang keempat. Fakta yang keempat
kalau kalian lihat di naskah proklamasi itu tulisan tahunnya itu adalah tahun 05. Jadi 17 Agustus atau 170805 gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa sih tahunnya tahun 05? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa bukan tahun 45? Kan kita merdekanya 1945 kan? Nah, ternyata tahun 05 ini merupakan singkatan dari tahun 2605, yang mana itu merupakan tahun yang dipakai pada zaman pemerintahan Jepang pada kala itu. Jadi kalau bisa dibilang kita itu merdeka pada tahun 1945 sesuai dengan tahun Masehi, atau tahun 2605 sesuai dengan tahun Jepang. Seperti itu. Oke, fakta yang terakhir atau fakta yang kelima. Fakta yang kelima adalah sebenarnya proklamasi kemerdekaan itu awalnya direncanakan di lapangan Ikada. Jadi sebagai yang kita tahu nih, kalau kita pelajari di sejarah, itu proklamasi kemerdekaan itu kan dilaksanakan di rumahnya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi tahukah kalian sebenarnya proklamasi kemerdekaan itu mau dilaksanakan di lapangan Ikada. Tapi akhirnya Soekarno ini berpikir kalau di lapangan Ikada nanti bisa jadi menimbulkan bentrok, karena lapangan Ikada atau yang sekarang itu kalau di Jakarta daerah Monas gitu ya, itu adalah lapangan umum. Jadi kalau tiba-tiba rame nih orang berkumpul, takutnya penguasa militer pada saat itu ke trigger gitu, atau kayak ini ada apa nih, dan akhirnya takutnya bentrok antara masyarakat dan juga penguasa militer pada saat itu. Jadi akhirnya Soekarno bilang kepada Soekarni, bilang kita melaksanakan proses upacara proklamasi kemerdekaan di rumah saya aja, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang cukup menampung ratusan orang. Karena guys, faktanya ini Bu Soekarni ini sudah mengumpulkan orang-orang Jakarta dan sekitarnya untuk berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada. Dan akhirnya tidak jadi. Jadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Oke guys, itu tadi 5 fakta seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesiaku, selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme tetap ada di dalam diri kita semua. See you!